warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan melakukan simulasi QoS di salah satu ruangan di lantai 3 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, anggota kelompok dari kelompok 10 itu sendiri, yang pertama saya Maratul Aziza, dan teman lainnya yaitu M. Fikri, Haikal Ayatullah, dan Viviana. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai throughput, perhitungan throughput, dan paket loss. Nah, di sini kita akan men-searching di YouTube, lalu ketika kita sudah menyambungkan pada salah satu WiFi yang ada di ruangan ini, kita akan masuk ke aplikasi Wireshark dan selanjutnya masuk kepada menu statis. Nah, di menu statis ini sendiri kita akan mendapatkan informasi mengenai paket, time span, sampai byte dan sebagainya yang akan digunakan untuk menghitung throughput dan paket loss nantinya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi mengenai paket dan sebagainya yang akan kita gunakan untuk menghitung throughput. Nah, di sini di throughput sendiri rumusnya itu jumlah byte dibagi time span dan akan dikali dengan 8 nantinya. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan informasi yang kita gunakan dalam perhitungan throughput, silakan dimasukkan lalu dikalikan sehingga mendapatkan hasil dari throughput itu sendiri. Begitupun dengan paket loss, di mana rumus dari paket loss itu sendiri yaitu paket yang dikirim dikurang paket yang diterima kali 100 per paket yang dikirim. Nah, di sini akan menghasilkan 0 untuk paket loss itu sendiri. Dan untuk throughput itu sendiri yaitu 3004 sekian. Nah, itulah jumlah dari perhitungan throughput dan paket loss itu sendiri. Dan untuk selanjutnya mengenai delay dan jitter itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai parameter QoS di bagian delay. Nah, baik, yang pertama yaitu buka file Excel yang sudah di-save. Di sini file Excel kami bernama jitter. Di dalam file Excel kami di sini ada beberapa kolom. Yang pertama yaitu nomor, yang kedua yaitu time, dan yang ketiga itu source, yang keempat destination, yang kelima protokol, yang keenam lag, dan yang terakhir info. Nah, di sini kita akan menghitung dahulu time satunya.
Untuk menghitung time 1, maka kita akan mengcopy dahulu kolom pada time, copy, kemudian paste di kolom kosong, kemudian ganti namanya menjadi time 1. Selanjutnya yaitu menghitung time 2. Untuk menghitung time 2 yaitu copy saja dari time 1 tadi, namun copy-nya dimulai dari baris ke-3 di kolom time 1. Selanjutnya time 1 tadi kita ubah menjadi namanya menjadi time 2. Selanjutnya yaitu menghitung delay-nya. Nah, untuk menghitung delay-nya yaitu dengan cara sebelum menghitung delay-nya kita harus memastikan dahulu yang pertama angka di time 1 dan di time 2 harus desimal. Nah, di sini di file ini belum time 1 dan time 2 itu belum berupa angka desimal, maka kita akan mengubahnya. Cara mengubahnya yaitu klik saja pilihan yang ada di atas, itu find dan select, atau bisa kita klik pada keyboard yaitu Ctrl+H, kemudian klik replace. Nah, pada tampilan di atas kita akan disuruh mengisi find word dengan replace with. Di kolom find word itu kita akan mengetik titik, dan replace with itu kita akan mengetik koma. Selanjutnya itu klik replace all. Nah setelah itu otomatis time 1 itu berubah menjadi angka desimal. Untuk time 2 nya kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya langsung kita menghitung delay pertamanya, delay 1. Untuk menghitung delay 1 seharusnya kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu AB2 dikurang AA2, atau baris kedua kolom time 2 dikurang baris kedua kolom pertama. Selanjutnya langsung saja tarik ke bawah yang ada pada kolom delay 1. Sini kita tarik. Nah, maka akan otomatis terisi angka-angka yang ada di delay 1. Selanjutnya kita akan menghitung delay 2-nya. Nah, untuk menghitung delay 2-nya copy saja yang ada pada delay 1, namun kita copy dimulai dari baris ke-3. Nah, kita akan mengcopy, kemudian kita akan mengganti namanya menjadi delay 2. Nah, di sini delay 1 dan delay 2 sudah terampung. Maka delay 1 dan maka untuk perhitungan delaynya selesai. Dan untuk perhitungan jitternya saya akan menyerahkan pada teman saya. Baik, bismillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang jitter. Setelah kita memasuki file yang kita simpan pada file CSV, kita akan menghitung nilai jitter dengan landasan nilai delay 1 dan nilai 2 yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dengan rumus yaitu selisih antara nilai delay 2 dan nilai 1, yang dimana operasinya itu menggunakan pengurangan. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita menghitung rata-rata nilai jitter. Kita menghitung rata-rata nilai jitter. Kita menghitung akumulasi jumlah jitter dengan cara menjumlahkan seluruh hasil yang didapatkan pada kolom jitter
dari hasil penjumlahan nilai 1, nilai 2 dikurang nilai 1. Dan hasil yang didapatkan itulah yang menjadi total jitanya, yang dimana kami mendapatkan angka minus dan nanti akan dimutlakkan menjadi positif kembali. Setelah kita mendapatkan total jita, yang dimana total jita kami awalnya 0,0000382, setelahnya kita masukkan ke dalam berdasarkan data yang kita dapat dan kita hitung lagi di dalam rumus yang menggunakan hasil dari total jita, yaitu 0,000382 dibagi dengan jumlah data yang diterima, yaitu jumlah data yang kami terima pada jaringan yang kami testing, yaitu 4036. Setelah itu dilanjutkan operasi antara 0,000382 dibagi 4036 berdasarkan jumlah data yang kita terima dikurang 1, maka hasilnya adalah 0,00000947 untuk rata-rata nilai jitanya. Dan setelahnya jangan lupa kita tambahkan satuan sekon untuk hasil dari rata-rata jita. Setelahnya kita lakukan lagi operasi yang dimana hasil dari rata-rata jita yang kita dapatkan itu akan dikalikan dengan 1000 untuk mencari total keseluruhan dari jita yang kita cari. Maka setelah dilakukan operasi perkalian antara nilai rata-rata jita dikali dengan 1000, maka kita akan mendapatkan hasil akumulasi dengan nilai yaitu 0,0009467162 second. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.